Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Naam, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang itibar beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian kitab Adab Akhlak Islami. Kajian Adab Akhlak Islami. Nah, sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan adab yang mulia. Nah, maka orang yang terbaik adabnya, terbaik akhlaknya siapa? Rasulullah SAW. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus mencontoh adab dan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, caranya bagaimana? Cara mencontohnya ya kita mempelajari ada beliau melalui dengan hadis-hadis sahih. Nah, itu caranya. Karena orang muslim itu ketika lahir tidak langsung punya akhlak, tidak. Nggak tahu dia adab Islam itu apa, nggak ngerti. Makanya perlu belajar adab dan akhlak Islam agar kita betul-betul berakhlak, beradab seperti adab dan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, kita masuk dalam bahasan adab-adab, masih adab bertamu ya, masih adab-adab bertamu. Nah, ini bukunya tebal ya, adab itu lama dibahas. Makanya perlu pengulangan, murojaah terus murojaah. Kalau murojaah itu supaya apa? Supaya kita lebih ingat, lalu kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kalau kita nggak murojaah, kita akan hilang itu ilmu. Nah, murojaah ya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berhadiah. Jadi angkat tangan. Siapa yang mau ditanya? Itu. Apa? Itu tadi yang angkat tangan gini tadi. Dek, ya kan? Iya, ya. Baju hitam. Jadi kan angkat tangan. Nah, sebutkan dalil memuliakan tamu. Ya. Jadi angkat tangan. Ada. Artinya? Masya Allah ya. Apa tadi ya? Fadhal. Apa tadi ya? Pertanyaan yang kedua,
Yang paling jauh rumahnya siapa? Paling jauh rumahnya? Mana? Paling jauh? Mana Ketapang? Masya Allah, Ketapang ada ya? Berapa orang Ketapang nih? 2 orang ya, satu aja bagus, semuanya kenal kan? Hah? Ya udah, dari Ketapang. Nah, Labas. Ini nggak apa-apa, ini ditanya itu mesti grogi biasa aja. Nah, pertanyaannya adalah ya. Apakah yang dimaksud dengan dhaif atau tamu? Tamu itu siapa? Apa pengertian tamu, gitu aja sudah. Yang Nabi katakan di banyak hadis, ad-dhiyafatu salatu ayyamin. Ya, bertamu itu dia boleh nginap batasnya 3 hari. Batasnya apa? 3 hari. Nah, jadi tamu itu, pengertian tamu itu apa? Pengertian tamu. Ayo Mas Umar. Apa pengertian tamu? Kalau nggak bisa, pas nggak apa. Mungkin orang yang meninggalkan rumahnya pergi ke suatu tempat terus labas, dan bahasa sendiri aja, tenang, tarik ekernya, kunci. Tenang, nggak usah kopo. Nah, ayo. Nah, sahih. Tamu adalah orang yang meninggalkan kampungnya atau menuju ke daerah lain yang dia safar. Dia safar, maka dia dinamakan tamu dan dia hak nginap maksimal berapa hari? 3 hari. Lebihnya nggak tahu, malu ya, usir aja. Nah, itulah pengertian dhaif, tamu dalam yang kita bahas. Kalau diartikan tamu adalah orang yang berkunjung, ya siapa boleh nginap berarti. Saya mau datang sini nginap ya. Tetangga. Nah, pertanyaan kedua, dapat hadiah, lupa. Nasihat berharga meraih hidup bahagia. Silakan kasihkan Bang Semua. Dek. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, Yuda. Rumah jauh juga. Nah, apa hukumnya? Ya, hukum ketika diundang. Apa hukumnya ketika kita diundang? Jawab. Apa hukumnya? Apakah hukumnya itu dibolehkan? Apakah mubah? Wajib datang. Sahih, betul. Nah, wajib diundang, datang, wajib ya. Kasih hadiahnya, Bang. Pertanyaan berikutnya. Ayo. Sebelah kanan. Irfan. Sebutkan syarat menghadiri undangan. 4 saja, syarat sebutkan. Kan kita diundang wajib datang. Apa syaratnya? Kan begitu. Dengan bahasa kita sendiri aja, dengan bahasa kita. Yang pertama, ayo. Yang pertama apa? Ayo, nampak nih, jarang pergi undangan. Syarat pas. Masya Allah, pas terus ya. Yang lain. Nah, sebutkan
Doa ketika kita ditraktir orang. Kan ditanya, beliau kan angkat tangan. Hah? Gimana? Pas juga? Masya Allah, pas semua gimana? Siapa yang bertanya? Nah, sebutkan ya. Sebutkan 4 hal yang wajib tamu lakukan ketika bertamu ya, sebutkan. Lah, kan ditanya. Kan kayak bertamu nih, 4 hal apa yang dilakukan oleh tamu itu bagaimana ketika kita masuk ke rumah seorang? 4 hal sebutkan. Kita pernah bertamu kan, makanya itu ada adab-adabnya harus kita pelajari, kita amalkan, biar kita menjadi muslim yang beradab, muslim yang berakhlak. Kita aja yang belajar kadang masih lupa, bener enggak? Bagaimana mau mengamalkan? Begitulah bagaimana orang yang nggak pernah mengkaji, mengenyam kitab kajian adab, bagaimana dia bisa tahu adab? Kan begitu. Inilah fungsinya kita belajar, murojaah. Ayo, Irfan. Ketawa. Ada antum, tapi nggak ada hadiahnya. Sahih, duduk di mana dia dipersilahkan ya. Tamu begitu, silakan duduk. Nah, duduk di situ, nggak boleh ngeyel. Saya nggak mau sini aja. Nggak boleh. Nah, yang terakhir. Sahih. Nah, lanjut poin ke pertanyaan berikutnya maksudnya. Sebutkan adab ketika kita menjamu seorang, terkumpul padanya orang tua, anak muda. Dengan bahasa kita, Bang Dodi. Iya, antum. Di buku enggak ada bahasa antum sendiri bagaimana? Kan kita pernah menerima tamu, ya kan? Itu ada orang tua, ada anak kecil, ada anak muda, ada Pak Kiai, misalnya kan? Kita kan tuan rumah, bagaimana adab kita menghidangkan makanan dari mereka? Apa langsung dihampar aja? Yang pertama, dihidangkan kepada lebih tua atau ulama atau Pak Kiai? Yang lebih tua atau Pak Kiai? Orang tua. Terus yang kedua, Kiai. Yang ketiga, anak muda. Yang keempat, anak-anak. Yang kelima, Allah musta'an. Nah, ini saya tanya antum semua yang hadir, jawabannya benar atau kurang tepat? Kurang tepat. Ayo yang lain, coba angkat tangan. Pertanyaannya adalah ya, pertanyaan lain. Itu angkat tangan, tanya. Ya, sebutkan doa ketika kita dikasih orang makan atau orang yang mentakdir kita atau menjamu kita, apa doanya? Allahumma barik lahu fima razaqtahu wa fir lahu warhamhu. Ulang. Allahumma barik lahu fima razaqtahu wa fir lahu warhamhu. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, saya. Antum masih muda ya? Berbakti kepada orang tua. Dibaca buku ini, amanah soalnya. Banyak. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana adab kita setelah selesai makan? Bagaimana adab kita setelah kita makan di tempat undangan atau tuan rumah? Adabnya, Mas Pur.
Apa adabnya ketika kita selesai makan di undangan? Yang pertama, apa teman langsung? Alhamdulillah. Yang kedua, nggak apa? Yang kedua terus pulang. Yang ketiga cuci piring. Jawabannya yang pas gitu, yang pas, yang signifikan aja. Udah, Abang Tegar. Nggak usah, terus saya tahu. Karena dia sering meroja. Belakang tembok baju hitam. Itu ya. Adab ketika kita diundang selesai makan ngapain? Kita nggak bahas doa selesai makan, enggak. Kita fokus ke adabnya. Apa? Berterima kasih. Kurang pas. Ada di buku, semua ada di buku. Nah, ya udah. Pan. Jangan dibaca, bahasa kita sendiri aja. Wes, sholawat di mana tuh? Sholawat. Oh, kita sholat, masa mau bahas sholawat gimana? Coba ngajarkan. Antum nih, Pak. Ngarang-ngarang sholawat gimana nih, Mas Pur? Ada yang lain? Antum pas dulu. Mana yang lainnya nih? Di belakang-belakang tembok nggak ada kah? Belakang-belakang tembok siapa itu? Itu siapa? Nggak ada. Agus? Oh, lagi ngomong ya? Tuh, Bang. Iya. Di buku ada, dalilnya ada. Al-Quran soal Ahzab ayat 53. Sahih. Langsung berpamitan untuk pulang. Udah makan balik. Ada poin 11. Fadhal. Nah, kita ulang kembali poin ke-14 ya, perhatikan. Hendaklah tamu mendoakan kebaikan bagi tuan rumah yang telah menjamunya seusai menyantap makanan. Jadi saat kita diundang ya, selesai makan, kita doakan orang yang beri kita makan. Nah, dan juga berterima kasih kepadanya. Terima kasih. Doakan kebaikan. Nah, maka ucapan terima kasih ya seperti terima kasih telah menjamu saya atau syukron biasanya gitu kan. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki, bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada orang yang memberi kita makan. Sebagaimana yang disabdakan dari Sahih rawahul Bukhari, rawahu Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man lam yashkur nas lam yashkurullah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita diberikan seorang makanan atau dijamu, pertama kali apa? Ucapkan terima kasih, syukron, biasanya begitu. Nah, kemudian hendaklah orang itu berdoa, mendoakan tuan rumah. Hendaklah apa? Mendoakan tuan rumah. Doa yang diriwayatkan banyak dalil, di antaranya adalah hadis sahih rawahu Tirmidzi dari Allah bin Busr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, kata Al Busr ini, dia berkata, Rasulullah SAW mengunjungi ayahku. Kemudian kami menyuguhkan makanan untuk beliau. Beliau pun makan sebagian darinya. Kemudian beliau pun diberi kurma, dan beliau makan serta membuang bijinya menggunakan dua jari beliau. Maka Allah bin Busr pun menggabungkan jari telunjuk dan jari tengah.
Syu'bah berkata, dan itu yang aku yakini insyaallah. Dan beliau membuang biji kurma di antara kedua jarinya. Kemudian beliau diberi minum, lalu beliau meminumnya. Kemudian memberikan ya kepada orang yang ada di samping kanannya. Maka Allah bin Busr berkata, ayahku dalam keadaan memegang kendali hewan kendaraannya berkata, doakan untuk kami. Nah, ini ya Rasulullah ketika mau balik, tuan rumah ini mengikuti, ya mengantarkan pulang. Sampailah ke kendaraan atau kudanya. Maka dipeganglah itu tali kekangnya itu. Dan berkata, Rasulullah doakanlah untuk kami. Maka Rasul pun mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini ada lafaz lain di buku atau disebutkan Allahu waghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Nah, ya itu doanya. Maka dengan dalil ini ada seorang itu ketika dijamu orang, ditakdir orang, maka doakan seperti itu. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, berkata Imam Nawawi dalam hadis ini atau hadis yang semakna dengan itu, nah disunahkan juga ada anjuran meminta doa kepada orang yang sholih atau lebih mulia di antara kita, boleh. Nah, seperti hadis ini tadi. Dan juga faedah hadis ini lain, faedah ini juga hadisnya adalah faedah lain. Seorang yang menjamu atau mentakdir boleh minta doa, doakan saya ya, seperti itu, boleh. Doakan saya ya, doakan kami, seperti itu. Itu dibolehkan. Nah, berikutnya poin yang ke-15. Disunahkan menundukkan pandangan. Ini PR semua ya. Doanya dihafalkan untuk pertemuan malam Ahad nanti. Doakan dihafalkan. Boleh di buku atau boleh yang saya bacakan tadi ya. Poin ke-15, disunahkan menundukkan pandangan terhadap teman duduknya. Sama duduk, ketika diundang kita tundukkan pandangan. Ini sunnahnya. Dan lebih mendahulukan orang yang lebih membutuhkan darinya. Kalau mau makan, dulukan siapa yang lebih membutuhkan. Misal dia haus sekali kan, dia dulukan, suruh dia duluan kehausan. Nah, apabila ada orang yang berdiri di depan kepalanya atau di hadapannya, maka dia suruh duduk. Kita duduk misalnya duduk, ada orang berdiri di depan kita ya. Maka suruh duduk, jangan berdiri, duduk. Namun jika dia enggan, menolak, mungkin para penghidang makanan lagi menawarkan makanan misalnya, maka ambillah makanannya, biar dia cepat pergi. Kalau dia penghidang makanan. Tapi kalau bukan penghidang makanan, dia berdiri, duduk. Itu adabnya memang. Nah, kemudian dan jika ada orang yang makan bersama kita, dia buta, nah maka hendaklah kita kasih tahu dia. Pak, maaf, ini makanan ayamnya, ini sambalnya, ini nasinya. Jangan dikerjain, ini sate ini, padahal cabai gitu. Nggak boleh. Tapi diarahkan, dikasih tahu. Dia nggak tahu soalnya. Paham ya? Poin 15. Sekarang poin ke-16. Tidak mengapa sebagian orang saling menyodorkan makanan untuk sebagian yang lain. Boleh, misalnya di depan kita ada kue, di samping sana ada buah, kan tidak sama makanannya, maka boleh sodorkan, silakan ambil, silakan, ini ambil lagi, begitu. Nah ya, itu adabnya. Kemudian, tetapi tidak boleh menyodorkan dari satu meja makan ke meja makan yang lain, jaraknya jauh nggak boleh. Dari meja makan sini ke meja situ misalnya, diangkat, silakan, nggak boleh, itu nggak boleh. Nah,
Kemudian pemilik makanan atau tuan rumah boleh mengkhususkan untuk sebagian tamu suatu makanan yang baik. Jadi tuan rumah itu boleh mengkhususkan sebagian lain tentang makanan, boleh kepada tamu yang lain. Dikhususkan, oh si fulan misalnya dia lebih tua, dikasih makan khusus boleh. Yang apa? Yang empuk-empuk misalnya. Jangan yang keras apa tulang-tulang, nanti giginya rontok gitu kan. Ini boleh, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, itu boleh mengkhususkan untuk sebagian tamu suatu makanan yang baik, apabila tidak menyakitkan yang lainnya. Yang lain nggak sakit hati gitu kan. Wah, itu boleh kasih, itu lebih enak-enak. Padahal dilihat dulu ya. Tapi kalau sekiranya itu hal yang lumrah, mungkin yang lain nggak sakit hati. Nah, ada seorang itu mungkin nggak suka kopi, satunya suka kopi. Dia nggak suka kopi, spesial dikasih apa? Misalnya air putih madu. Mungkin yang lain ridho, nggak sakit hati. Kenapa emang dia nggak suka kopi kan begitu? Kalau minum kopi mahnya kambuh, ya kan? Nah, kemudian dan boleh atau disunahkan bagi orang yang dikhususkan untuk menyantapnya. Jika dikhususkan berikan hidangan yang lebih baik, maka boleh makan. Poin ke-17, menyuguhkan apa yang ada tanpa harus membebankan diri dan tidak perlu meminta izin untuk mendahulukan sebagian tamu. Jadi kalau kita sebagai tuan rumah, suguhkan aja ya apa yang ada tanpa apa membebankan diri, seperti mencari-cari makanan yang sulit atau apa namanya itu berhutang. Maka yang ada aja di rumah apa kasihkan. Nah, dan tamu tidak boleh request kan, nggak boleh. Bang, besok kan musim durian, saya mau makan durian, nggak boleh. Nah, ya. Poin yang ke-18, yaitu menampakkan di antara adat tuan rumah yang dikunjungi tamu adalah melayani tamunya, menampakkan kecukupan kepada mereka, serta menampakkan wajah raut yang gembira atau senang. Jadi ketika tamu datang itu kita bagaimana? Tampakkan wajah kita itu senang. Wah, tamu datang, alhamdulillah gitu kan. Senang. Karena kita dikunjungi tamu itu kita bergembira seharusnya. Kenapa bergembira? Karena kita bisa beramal, mengamalkan bagaimana cara Rasul menjamu tamu. Atau bisa mengamalkan hadis. Kalau nggak ada tamu datang ke rumah kita, bisa nggak kita makan hadis perkara bab tamu? Nggak bisa. Ketika ada tamu, atau bergembira, senang, alhamdulillah. Tadi bisa mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu yang kita pelajari, mengamalkan adab-adab Islam, masalah menyambut tamu. Tampakkan wajah yang gembira ketika tamu datang. Dengan dalil hadis sahih rawahu Muslim dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, sejak saya masuk Islam, nah maka Rasulullah SAW tidak pernah menolak saya untuk bertamu dan berkunjung ke rumah beliau. Nah, dan beliau selalu tersenyum ketika melihat saya. Di sini apa Nabi tersenyum dia lihat tamu. Nah, poin yang ke-19, berbicara adab yang lain. Ke-19, bagi tuan rumah yang dikunjungi tamu adalah berbicara dengan mereka dengan sesuatu yang menyenangkan hati. Artinya berbicara itu yang buat orang tamu itu senang, bergembira. Ya bagaimana? Berkata yang baik, kan begitu, bermuka ceria. Nah, tidak menyinggungnya, tidak menyindirnya. Seperti itu seharusnya ya sebagai tuan rumah. Berkata yang buat dia senang, bermuka ceria ketika dia datang, bermuka agak sedih ketika dia apa? Balik, Allahi balik baru aja ketemu. Allah ya, tadi aja balik. Ya.
Nah, bahkan tidak boleh marah kepada seseorang di hadapan mereka. Nggak boleh tampakkan ribut rumah tangga tuh ribut, misalnya kan berantem di belakang, nggak boleh. Antum berkata kasar ke orang siapa aja nggak boleh. Ya, tapi tampakkan ya perkataan yang baik. Nah, dengan dalil hadis sahih Abu Dawud, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah engkau remehkan sesuatu perkara yang baik. Jangan engkau remehkan perkara yang baik, sesuatu apapun. Wa anta kallama akhaka wa anta ya munbasit ilaihi. Janganlah engkau remehkan perkara yang ma'ruf, berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang penuh senyum dan berseri. Disuruh bicara sama saudara muslim itu dengan wajah yang penuh senyum dan berseri. Inna dzalika minal ma'ruf, karena itu merupakan suatu kebaikan. Nah, jadi poin yang ke-19 ini adalah berbicara dengan tamu, bicara yang baik, tersenyum. Poin ke-20, tidak perlu menunggu keluarganya yang akan turut serta menikmati hidangan apabila hidangan tersebut telah disuguhkan tamu kepadanya. Jadi kalau sudah tamu datang disuguhkan makanan, sudah langsung makan, silakan makan. Tuan rumah nggak perlu nunggu siapa? Keluarganya yang akan turut makan, biar nanti nyusul. Misal ada anaknya atau pamannya atau siapa, tamu dulu kan aja makan. Nanti pamannya atau siapa anaknya mau makan gabung, boleh nyusul, begitu ya. Nggak perlu nunggu siapa? Keluarganya. Langsung aja sudah. Nah, poin ke-21, mengundang tamu untuk menghadiri jamuan makan dengan bahasa yang lembut. Kalau mengundang orang itu dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, seperti yang kita maklum bersama, sudah kita paham. Di uruf kita juga begitu ya, undang yang baik. Kadang ada dengan lisan, kadang dengan tulisan. Intinya mengundang dengan bahasa yang lembut, tidak boleh bahasa yang kasar. Nah, kemudian poin yang ke-22, mendekatkan makanan kepada tamu saat menyuguhkannya. Jadi, ketika tamu datang, disuguhkan makanan atau minuman itu didekatkan. Jangan jauh-jauh. Tamu di situ, makanan di sini. Tapi dekatkan dengan tamu. Nah, dengan dalil Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 26-27, yaitu kisah Nabi Ibrahim AS ketika menjamu tamu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka dia pergi setelah diam-diam menemui keluarganya. Ibrahim datang ke keluarganya ke belakang. Suruh apa? Suruh untuk memotong seekor kambing ya, atau domba. Kemudian dibawanya daging anak sapi ini ya, lanjutannya ada. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lihat, setelah rupanya cuma masak anak sapi yang gemuk ternyata. Lalu mendekatkannya, setelah masak dihidangkan, didekatkan, lalu mendekatkannya. Faqarrabahu ilaihim, didekatkannya makanannya. Kemudian Ibrahim berkata, ala ta'kulun, silahkan kalian makan. Silahkan kalian makan. Nah, poin yang ke-23, hendaklah tamu menyesuaikan diri dengan tuan rumah ketika makan. Hendaklah tamu menyesuaikan diri dengan tuan rumah ketika makan. Kemudian tidak bertanya kepada tuan rumah tentang sesuatu yang berkaitan dengan rumahnya selain arah kiblat dan tempat buang hajat. Jadi intinya kalau bertamu sudah, apa perlunya makan ya makan, begitu. Nggak perlu tanya tentang rumahnya. Ini rumah dari mana? Nemu ke hutang. Nggak perlu tanya gitu, nggak perlu. Ya, tidak juga melihat-lihat ke sisi rumah tempat kaum wanita. Lihat kamarnya, lihat ini nggak boleh. Ruangannya nggak boleh. Kalau dulu kita pernah begitu, belum tahu adabnya, maka jangan dilakukan lagi.
Kemudian tidak menyisihi tempat di mana tuan rumah menempatkannya. Artinya di tuan rumah mengatakan silakan duduk di situ, sudah duduk. Harus duduk, nggak boleh apa? Menyisihinya. Enggak, saya mau di sana aja. Nggak boleh. Kemudian tidak menolak untuk mencuci kedua tangannya. Artinya cuci tangan, nggak boleh nolak. Oh, tangan saya bersih kok, nggak apa-apa. Ya, dan apabila melihat tuan rumah melakukan suatu gerakan, hendaknya dia melarangnya. Apa? Larang. Dan apabila melihat tuan rumah melakukan suatu gerakan, artinya tuan rumah melakukan apa? Gerakan apa? Ngambil suatu makanan atau apa? Atau jatuhkan suatu misalnya, maka tamu apa? Tidak boleh melarangnya. Nggak boleh. Tamu mau ngapain? Tuan rumah mau ngapain? Memindahkan barang atau ambil barang. Maka tamu nggak boleh bilang jangan. Misal tuan rumah mau ngambilkan apa makanan, oh jangan, nggak boleh bilang itu. Jadi silakan, terserah siapa? Tuan rumah. Nah, paham ya? Ini banyak poinnya, cuman anda ambil poin-poin sendiri ya. Yang terakhir 24 sini adzan Isya. Dibolehkan makan di rumah kerabat dan teman dari harta yang tidak disimpan. Apabila dia mengetahui atau menduga kuat bahwa pemiliknya itu ridha dengan melihat kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Jadi sebagai kerabat, nah keluarga kerabat itu keluarga ya, keluarga itu dibolehkan makan dari makanan atau ya kepada kerabatnya yang tidak disimpan. Itu pun dibolehkan jika dia ridha dan berdasarkan uruf atau kebiasaan masyarakat. Misal di rumah kita adik-adik kita biasanya menyediakan makanan di ruang makan. Keluarga kita boleh kita pernah hidangkan, kalau makan aja nggak ada masalah. Maka ketika datang langsung makan, langsung masak, langsung makan, maka dibolehkan. Kecuali makanan yang disimpan, yang memang dikhususkan nggak boleh diambil. Atau juga misalnya juga seorang itu menanam tanaman buah-buahan misalnya, yang biasa dipersilahkan keluarganya, silahkan kalau mau ambil saja buah jamu, buah apa misalnya, dibolehkan, ya sudah diambil. Karena itu apa hal kebiasaan di keluarga itu, maka itu boleh dengan syarat dia ridha. Cukup insyaallah, waktu habis, kita sambung lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ingat, hafalkan doa ya bagi tamu ketika dijamu oleh siapa? Tuan rumah, atau doa ketika ditakdir, yaitu dihafalkan. Karena kita sering dijamu orang, ditakdir orang, jangan sampai nggak didoakan, jangan sampai nggak hafal. Doanya banyak kan, doakan kebaikan-kebaikan, baik didoakan di depan dia atau di belakangnya. Nah, cukup insyaallah. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.